Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahimahullah wa minkum akhwatina wa akhwatukum akhwatil muslimin wa muslimat wa ila rahmatullahi annama kana min masyarakat ila magharibi wa nuansanya kita sih nuansa barat.
monggo dilanjut pembahasan terakhir tentang al-libas, pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang ulangi sedikit. Al-libas, pakaian. Ma yajuz lubsu wa ma la yajuz. Apa yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Hukum libas, hukum menggunakan pakaian itu boleh, ya juzur libas, boleh menggunakan pakaian, ya, kecuali emas, wal fiddah, perak, wal harir, dan sutra. Fayarum, maka haram sugunan menggunakan emas, perak, dan sutra itu lirijal, bagi laki-laki, ligori hajatin, tanpa hajat. Ligori Nabi, karena sabda dari baginda Rasul Muhammad SAW, indama akhadha, ketika beliau mengambil qita'atan, potongan min dahab, dari emas, fi yamini, pada tangan kanannya, wa qita'atan, dan potongan min harir, dari sutra, fi shimali, pada tangan kanannya. Beliau mengatakan hadza haram, jadi emas dan sutra, hadza haram, ini adalah diharamkan ala dzukuri umat, ya, diharamkan untuk dipergunakan bagi laki-laki, ya, dari umat. Hilul diinati, dan halal dipergunakan bagi perempuan dari umat. Wa yajuzu lis-shabi, dan boleh bagi anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Jadi menggunakan pakaian itu yang terbuat dari emas atau dari perak atau sutra, bagi laki-laki itu diharamkan, kecuali kalau ada hajat. Kalau bagi perempuan, karena itu termasuk perhiasan. Dan bagi anak kecil boleh, orang gila boleh. Berarti menurut saya ada laki-laki yang menggunakan pakaian emas, pakaian perak, berarti ini dihukumi gila. Terus halatu jawazil lubsidar. Nah, ini kondisi-kondisi yang diperbolehkan menggunakan emas. Salah ada 3 kondisi, ya. Asin yang pertama itu boleh menggunakan emas, idza kuliah, apabila copot ihda asnani, salah satu dari gigi-giginya, au fasadat, atau rusak, bihaitsu la yantafi biasnira, tidak bisa dimanfaatkan, rusak. Jadi kalau ada gigi yang copot, salah satu dari gigi-gigi kita, ya, atau mungkin ada yang rusak yang sekiranya sudah tidak bisa bermanfaat lagi, nah ini boleh. Fayajuzu, maka boleh an yadha makanwa, ya, tempatnya tadi sing copot niku wau diganti dengan sinan min dahab, gigi dari emas, gigi dari perak, ya. Bila ini tiang-tiang itu kan wonten gigi perak, gigi emas, nanti wonten apa selagi memang giginya itu betul-betul copot atau rusak yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, menang-menang dulu saya mor-mor yang sampai padahal menurut apa-apa, hajat. Ini orang hajat, lebih-lebih gigi depan, kalau ngomong masih semua kemudian diganti dengan emas. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hajat. Yang hajat, nah memang sudah lepas, tidak bisa dimanfaatkan. Lebih-lebih ngapunten gigi depan seri, karena gigi depan ini itu hubungannya dengan bacaan fasohah, ya, Quran, huruf
huruf-huruf terutama yang keluar dari menggunakan ujung lidah dengan gigi betul kan gigi seri ini hanya dengan ketika mengucapkan huruf dal itu ujung lidah nempel pada gigi tak juga begitu tak yes. Kemudian huruf nomor mali ini ta sa so itu huruf-huruf ujung lidah dengan menggunakan gigi. Gigi depan ini boten-boten hanya dengan yang mau nempel di sini angilan. Ini termasuk hajat sehingga boten nopo ketika diganti dengan gigi emas atau perak. Atau yang kedua unmula itu ujung jari digunakan sebagai ujung jari fikuli usbu'in pada setiap ujung jarinya. Itu buat nopo-nopo kecuali kecuali anmulatal ibham, kecuali ibu jari yang tidak boleh. Biasanya ditambah nopo emas atau perak sing ditambah ujung-ujung jari jemari. Nama tu? Buku. Buku. Bukan apa-apa, bukan hajat, punya hajat. Kemudian yang ketiga al-anfu hidung. Idza qutiya al-anfu apabila gerowak atau terpotong hidungnya, fa yajuzu maka boleh an yattakhidha makanan. Anfan boleh sing bolong niku itu diganti tempatnya tadi diganti dengan anfan dinda hidung dari emas. Betul apa? Terus halat jawazil fil harir. Ada keadaan yang diperbolehkan menggunakan sutra. Arba'un ada 4 as-satru untuk penutup lil Ka'bah, katakan Ka'bah. Ka'bah itu ditutup dengan kain sutra. Betul apa? Kan panjenengan tinggal huruf-huruf Al-Qur'annya itu menggunakan emas. Bordil emas. Nah, bagaimana? Wa kuburil anbiya, kuburannya para nabi. Waqala ba'dhum, dan sebagian para ulama juga berpendapat waqadil lika kubur soleh, begitu juga dengan kuburan-kuburan orang-orang yang soleh. Bagaimana? Diparingi sutra kuburan orang-orang yang soleh. Nah, kalau panjenengan ditambah ngomong nih, kalau orang-orang soleh yang sering diziarah itu kan memang apakah akan dikasih pagar, boten-boten dia rusak lagi, saking muatai berziarah. Terus al-alaqah, gantungan lil mushaf boleh. Jadi mushaf menggunakan kain sutra, kemudian asiki pisau menggunakan gantungan dari kain sutra, wasaif selondongan ini pedang, wal khiyatoh dan sayikan. Terus al-khaid benang menggunakan benang sutra, lisubahat tasbih dan ini betul wal miftah kunci, wal mizan timbangan, al-ghithah tutup lil kulan untuk tempayan menggunakan tutup niku saking dari kain sutra, wal abari dan kendi, wal kizan cangkir, tutupe cangkir, tutupe. Nah niku saking kain sutra. Wa yajuzu lubsu kadzalik lidharur, dan begitu juga boleh menggunakan kain sutra itu lidharurah, karena darurat, seperti kafajati harbin, seperti tiba-tiba terjadi perang, ilam yajid ghairah, dia tidak menjumpai selain itu, selain baju sutra itu ya sudah dipakai aja apa. Wa kadafi jarobin, atau untuk
untuk menghilangkan jarok kudis. Ada waktunya penyakit kudis itu nek dikei kain sutra rotok gak gatel kan ya wakumal kudu wahaka gatal-gatal. Ini pun memang itu hajat mboten-mboten. Wasatri aurat, menutup aurat ilam yajid ghairah, jika tidak punya lagi baju atau gak duwe meneh sarung untuk menutupi auratnya, kecuali ada yang menggunakan kain sutra nyel, lah itu boleh-boleh saja. Terus masailu fi lubsil harir, al farqu bainal qazi wal ibroism. Jadi ini permasalahan-permasalahan menggunakan kain sutra. Perbedaan antara kain sutra kos dengan ibrosem, semuanya dari ilahuma minal harir, baik kos ataupun ibrosem ya, itu terbuat dari sutra. Hanya saja perbedaannya, kalau kain sutra ibrosem yaitu nasajat uduna terbuat dari ulat, wakhoroja itu buahnya maita, tapi ulatnya waktu itu hidup, mati ya, maita, pakai ulat terus mati. Tapi kalau alkos mana nasajat uduna wakhoroja min wahya hayya, ya terbuat dari ulat dan ulatnya hidup. Jadi kain sutra itu Pak terbuat dari ulat, hanya namanya santannya tinggali nopo YouTube kan nopo kain sutra terbuat dari ulat. Nah kalau kos itu berarti ulatnya masih hidup, tapi nek ibrosem itu ulatnya sudah mati. Nah ini hukumnya ya, menggunakan baju yang dirangkai ya, dengan sutra, kain sutra. Hukum tahu, hukum menggunakan pakaian al-murakkab yang tersusun atau yang terangkai min harir, dari sutra wa ghairi. Jadi bukan sutra nyel, Pak. Sutra 100% yo mboten salah niki. Bagaimana hukum seperti panjenengan ketika menggunakan sarung nopo sing awis-awis iki terus sudah sing begini jutaan itu kan wonten napa ya sutranya, atau mungkin baju-baju yang mahal-mahal pakai sutra. Nah niku terus pundi hukumnya? Ya ilu lubsu, halal menggunakannya illam yazid wasnul harir alal akhir, apabila beratnya ya, beratnya sutra tadi, ukurannya beratnya sutra tadi itu tidak melebihi pada yang lain. Jadi ketika dicampur itu Pak, antara kain biasa ya dengan kain sutra itu, ketika dilebur ya, antara sutranya dengan kainnya yang lain itu sutranya tidak boleh melebihi. Jadi contoh ini 1 kilo ya, maksimal berarti menggunakan sutra itu 1 kilo. Nek melebihi itu yang tak boleh. Fal ibro, maka yang dilihat bil wasni adalah timbangannya, la bil masa, bukan meterannya, waduhur, dan juga bukan yang tampak oleh mata. Jadi yang dilihat ketika murakkab ya, ketika terangkai baju itu campur antara sutra dengan yang lain, maka yang dilihat bukan meterannya, tapi timbangannya. Famadamal harir aqall wasnan, sepanjang kain sutra tadi lebih ringan atau lebih sedikit timbangannya, au musawiyan atau sama ya, dengan kain yang lain tadi, fala yahrum, maka tidak boleh. Terus sarung-sarung kain itu walaupun terbuat dari sutra, tapi antara kain ya dengan sutranya itu tidak mungkin Pak, lebih banyak kain sutranya, karena sutra itu mahal sih, terbuat dari ulangnya sulit.
harir, hukum menghiasi ya pakaian tadi dengan sutra. Wa huwa ja'ala tarfatau hariran, yaitu menjadikan ujung pakaian itu ada harirnya, ada sutranya. Nah, kalau ini bukan percampuran, tapi sebagai hiasan. Jadi contoh pakaian panjenengan nggih, ujung-ujungnya ini diparingi napa? Sutra, khusus sutra. Lan niku ya napa? Fayahilu, boleh, halal jika ala qadril adat, apabila ya sesuai dengan adat, sesuai adat. Ya. Walayatu, dan juga tidak mengapa, tidak berbahaya, artinya boleh. Ya. Ziyadatuhu, melebihi ala arba'i, ya, melebihi 4 asobik jari, 4 jari. Au wazni baqiyati taub, atau lebih berat baqiyati taub pada baju atau ya sisa baju ini, sisa baju. Jadi 4 nomor arba'u asobik, ya, 4 jari, dikatakan sampai tengah 4 jari. Lah niku boten napa-napa, ujung-ujungnya itu diberi kain sutra untuk hiasan. Boten napa-napa. Jadi yang tidak diperbolehkan itu ya, ketika satu menggunakan kain sutra murni. Bagi laki-laki nggak boleh, kalau perempuan boleh. Bagi laki-laki bolehnya kapan? Satu, ketika ada hajat. Nek wonten hajat, wonten apa-apa senajan nyel kain sutra ndak apa-apa. Atau ya, tidak ada hajat, cuman antara kain sutranya dengan kain yang lain itu timbangannya lebih berat kain yang lain, itu betul. Ketika dicampur ya, antara kain sutra dengan kain yang lain. Atau kalau untuk hiasan itu tidak melebihi ya, dari 4 jari dan ujung-ujungnya di mogok atau apa. Nah ini hukum tatris ya, hukum menempelkan potongan-potongan min harir dari kain sutra. Bagaimana? Fayajuzu, boleh, bisyarti ala yazida arbu ala arba, boleh dengan syarat tidak melebihi ya, lebarnya itu tidak melebihi dari 4 asobik ya, 4 jari. Yang melebihi katakan ya murni nyel apa kain sutra, yang sini kain sutra separuh dan yang sini kain biasa. Nah itu lebih dari 4. Nanti aku mau tenang sana, mau tenang sana. Terus ini kita selesaikan mau masail fil libas, permasalahan-permasalahan yang fil libas ya dalam menggunakan, lanjut nih wow, teknik kan min harir dari sutra. Yang pertama al-khotam, cincin. Yusannu, disunahkan li rajuli, bagi laki-laki, at-takhattum, menggunakan cincin. Menggunakan cincin bil fiddah, yang terbuat dari perak. Malam yazid wasmu ala qadril adat, sepanjang ya, tidak dan beratnya itu tidak melebihi adat. Terlalu timbangannya terlalu berat, ya lebih-lebih gawe nopo kayak sombong-sombongan sing berenang. Ya adatnya lah menggunakan cincin itu sakit. Wa yusannu, dan disunahkan an yakuna fil khinsir lil yadil yumna,
disunahkan menggunakan cincin tadi, ya, itu justru baik tangan kanan atau tangan kiri, khinsirnya, khinsor itu ini apa nih? Jentik, Thumal binsor, ya, kemudian jari manis. Jadi nek gawe jentik rada kurang enak, ya. Nah, bisa menggunakan jari manis. Jari manis itu begini. Niki, nah, sing niki biasa ya. Tapi nek Kanjeng Nabi ya, memang memberi contoh justru disunahkan menggunakan cincin perak itu dan apa? Khinsir, ya. Linking. Nah, di wa'an yakuna dan hendaklah cincin tadi kosu, ya, mata apa? Mata cincinnya lah, ya. Itu dakhilan kaf, di dalam kaf. Ini loh Pak, saja ini loh, ya. Kepingin mendapatkan kesunahan yang maksimal. Itu kalau ada matanya, justru matanya itu ditaruh di dalam sini. Maksudnya kalau kita kan kadang-kadang kita moto ini Pak. Nah itu sajane tetap begini, justru yang sini ini peraknya, kemudian matanya ada di sini. Sajane loh. Nah, kalau awak dia kadang-kadang matanya di luar. Itu kalau dari perak sunnah, wa yahrumu takhakkum bidhahab, haram menggunakan cincin bidhahab yang terbuat dari emas. Itu haram. Wa yukrahu bil hadid, dan dimakruhkan bil hadid kalau dari besi. Besi kalau emas saya mau ini. Dan sunnahnya apa namanya? Dapat perak. Ya, dapat perak. Sunnah laki-laki. Terus al-isbal. Isbal itu apa? Mujawazatut thawb. Menggunakan pakaian yang mujawazah. Mujawazah itu yang besar, yang apa ya? Yang besar. Wal izar, sarung, wasirwal, celana panjang sampai al-ka'bain, ya, sampai menutupi dua mata kaki. Itu hukumnya apa? Jadi ngapunten ya, kadang-kadang kita kan kalau menggunakan pakaian atau menggunakan celana itu atau sarung itu kadang-kadang sampai menutupi mata kaki, ya. Mata kaki. Itu hukumnya gimana? Ya, panjenengan tingali kemudian ada sebagian kelompok yang mengharamkan haram menggunakan celana harus di atas mata kaki, sehingga yang celana biasanya mereka di atas mata kaki. Nah, itu hukumnya gimana? Ini loh, kita beri loh ya. Wahwa makruh, gak disenengi. Tidak sampai haram. Haramnya sekarang bagaimana? Wayak rumu ingkana bikafil khuyulah. Jadi kalau menggunakan celana panjang sampai menutupi mata kakinya dengan tujuan kayak sombong-sombongan, jadi kalau bikafil khuyulah karena tujuan sombong. Dan orang-orang dulu itu ya cara sombongnya seperti itu di antaranya. Maka itu yang diharapkan. Ya kan bebas panjenengan menggunakan tadi kain sutra kayak sombong-sombongan, ya haram. Gaya cincin yang disunahkan menggunakan perak, terus panjenengan ya di dalam hati ngomong boyolan tadi kayak sombong-sombongan, ya haram. Jadi ketika panjenengan cincin dari perak, panjenengan yang sunnah larangan Nabi seperti itu. Nah, ketika menggunakan celana atau
sarung tadi yang bisa menutupi mata kaki tentang dikit makhluk yang tidak sampai haram kecuali kalau ada niatan-niatan sombong. Terus al-imamah, menggunakan imamah itu ini Pak Yusan nurut semua sholat disunahkan menggunakan imamah itu menggunakan serban yang dililitkan di sirah. Yusan disunahkan lubsuha menggunakan itu di sholat untuk sholat walita jamun dan untuk berhias diri. Ya, lihat kalau tidak hadir atau wanita karena banyak hadis-hadis yang datang yang terkait dengan imamah itu banyak, tapi memang sering yang menggunakan imamah seperti ini. Yusan dan disunahkan an yaj'alaha menjadikan agbatan kuncir, belakangnya itu ada kuncirnya. Panjenengan kan ada tinggal ini, nah sing niki, semoga ini biasanya yang agak panjang, sepanjang untuk cowok, kemudian belakangnya ada kuncirnya, itu sunnah. Ada kuncirnya itu sunnah. Nah, cuma latang kusu an arba'i asabi. Hendaknya kuncirnya tadi itu tidak ya kurang dari empat jari jemari. Kemudian wala tazidu ala dirah dan juga tidak melebihi 1 dirah. Jadi kuncirnya itu Pak, ojo sampai ini terkuncir. Pokoknya melebihi dari 4 jari dan jangan melebihi 1 dirah. Ojo sampai ini. Ya, tidak melebihi dari 1 dirah. Ya ini 1 dirham saya ini mau ngarap nih paling pokoknya 1 dirham ini sampai ya 1 dirham. Jadi kuncirnya itu jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Saat ini kuata panjangannya itu bas itu kopiah plus imam. Jadi sudah ya sebut dilin kayak nopo. Terus panjang itu sekanten nama tak seret. Nah, itu wis lengket dengan imamahnya. Ya, bahkan wonten sing tanpa kuncir, wonten sing nambal kuncir. Ada temriki disunahkan menggunakan kuncir niku wau asalkan melebihi dari 4 jari dan tidak melebihi dari 1 dirham. Jadi tidak kurang dari 4 jari dan tidak lebih dari 1 dirham. Wa in zada, nah ini apabila melebihi dari 1 dirham, kuncir sampai ning falaha, maka yang demikian itu hukum isbal dihukumi seperti hukum isbal tadi waktu sing menutupi mata kaki niku. Ya, jadi hukumnya makruh. Tapi ini ono niatan-niatan kayak sombong-sombongan saat haram. Nah terus kuncirnya bagaimana? Wayum siwa, kuncirnya tadi ya diturunkanlah baina katifai di antara 2 katifnya, katif keteaknya. Ala yamini aw ala yasari, kanan boleh, kiri boleh. Jadi di kuncirnya itu di apa ya, diursil, jadi diturunkan di monggo teng sebelah kanan monggo ya, teng sebelah kiri ya monggo. Wala yukroh dan tidak dimakruhkan luksuha menggunakan imamah tadi biduni adbab tanpa kuncir. Jadi kalau tanpa kuncir tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Untuk dimakruhkan. Terus yang terakhir atau muzaffar menggunakan pakaian yang diwarnai dengan minyak zafaron wal muasfar dan minyak usfur. Nah ini apa hukumnya? Yahrum, haram lubsuhuma menggunakan pakaian yang diwarnai dengan minyak zafaron dan menggunakan minyak usfur lirajul bagi laki-laki. Ya, nah, itu jadi minyak zafaron ya, jadi pakaian kemudian diwarnai dengan minyak zafaron dengan minyak usfur itu terlalu berlebihan dan sedikit sehingga dikatakan yahrum
libas sampun mantu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas bersama-sama tentang janais, tentang hal-hal yang terkait dengan jenazah, ya, jenazah, bagaimana memandikan, mengkafani, ya, mensolati dan sebagainya. Sampun ini kita semuanya pinter menit, 8 menit. Nah, monggo, nek wonten pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau menanyakan izin umpama dari emas putih bagaimana, kemudian arloji kan kebanyakan ada yang stainless lapis emas bagian itu bagaimana? Ya, di sepuan, ini sepuh. Nah, senajan itu emas putih, pokoknya jenis emas ini. Yang namanya emas itu kalau murni tidak diperbolehkan. Nah, sepuan bagaimana? Nah, kalau sepuan sama dengan ketika menggunakan kain sutra. Jadi sebagian ulama berpendapat boleh asalkan sepuannya itu ya hanya sebatas ya lapisan tok lah, tidak sampai beratnya itu lebih dari opone. Ya itulah, kalau hanya sepuan saja. Ini sebagian ulama mengatakan boleh, tidak apa-apa. Tapi nek sing ulama-ulama yang agak keras ya, itu tetap tidak diperbolehkan. Ya monggo jenengan pilih sih. Ya nek sing ringan ini wow, bukan apa-apa ya, sepanjang hanya sepuan saja. Sekarang kan banyak, arloji pun juga begitu, kadang-kadang ada sepuan emas. Nah ini yang perlu saya sampaikan ini, ketika akad nikah kadang-kadang nah yang laki mempergunakan cincinnya kepada si istri. Nanti kepada nomor, tapi ketika istri memasangkan kepada yang laki-laki ini podo masih, nanti kepada nangsa. Kecuali kalau yang laki tadi menggunakan merah. Ini sering terjadi tukar-tukaran cincin di uang, dipasang. Kalau suaminya monggo memasangkan cincin pada istrinya. Tapi ketika istri memasangkan cincin emas yang terbuat dari emas kepada suaminya tadi, yang tidak diperbolehkan. Walaupun hanya simbolis saja, simbolis ya dari sing halal saja. Oh, hanya sebatas foto doang kan? Menggunakan uang. Tetap mengenang saya. Itu jawaban saya. Jadi kalau sepuan, monggo tetap kelompok. Ya sama, arloji, cincin, sepuan. Campur itu jawaban saya. Ada yang lain? Itu kan ada hajat waktu masukkan cincin mengadani. Hajatnya apa ya? Itu buat adat. Adat. Iya. Sementara, tapi nanti nggak dipakai. Ini uang. Jadi yang dimaksud yang adat. Kita tuh cari adat, tapi adat yang benar. Nah, kadang-kadang banyak adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat yang terus dipertahankan, itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Karena memang ini wow, nek dalil ini wow jelas, Kanjeng Nabi sampai menyampaikan ya, membawa emas tangan kanannya, tangan kirinya membawa sutra, mengatakan hadza haramun. Ini ya haram dipergunakan untuk laki-laki dari umat dan boleh dipergunakan perempuan ya. Nah, itu pun akhirnya para ulama mengkaji ternyata haram itu bagaimana. Makanya tadi kita kaji di bawah, ternyata haram itu kalau haram yang nyel, mas murni, sutra murni. Tapi ketika
kurang, ada potongan-potongan, ya. Nah itu masih diperbolehkan dengan pendapat-pendapat para ulama. Nah kalau memang adatnya seperti itu, ya, boleh silakan, asalkan jangan menggunakan emas. Nah, memang adatnya hanya seperti cincin nondoknya, cari yang lain, ya, atau sebuah lah. Nah, ada, ya, sabun itu sekarang dulu hanya sebatas formalitas mawon, ya, cari yang lain. Sabun, ada yang lain? Kali ada tak? Ini mumpung bulan sawah itu Bulan sawah, kadang di masyarakat itu kan waktu Idul Fitri itu ada sebagian non muslim itu ujung-ujung rumah orang Islam menyampaikan selamat Idul Fitri menaiki Bapak Haji. Tapi saat hari Natal ya, itu kadang ada yang membolehkan umat Islam datang ke non muslim mengucapkan selamat hari Natal, meminta keterangan. Ya. Ya, jadi mengucapkan selamat hari Natal itu pun masih menjadi polemik, ya, di antara para ulama. Kalau ulama yang hati-hati betul, ya, artinya ulama yang memang betul saklek lah, ya, nah, itu ada yang mengharapkan. Ya, kenapa diharapkan? Satu, selamat itu kan doa. Selamat ya, itu doa. Makanya ketika panjenengan kirim salam ya, itu jongkrengnya tapi kirim salam. Maksudnya apa? Itu doa. Kirim salam sampai bapak, kirim salam sampai paman, kirim salam sampai anak, mendoakan keselamatan. Keselamatan apa? Ya keselamatan kabeh. Justru doa-doa seperti ini yang kadang-kadang diijabah, saking panjenengan dan saya kadang-kadang rotok remeh mungkin itu jangan dikira nggak ada efeknya. Jadi itu doa keselamatan. Nah, ini ulama yang tidak membolehkan, ya. Nah, sedangkan mengucapkan keselamatan kepada muslim, ya, itu memang di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, buat tenang salah. Hanya sampai Nabi Ibrahim sendiri, ya, atau Nabi Nuh sendiri ketika punya anak itu juga, ya, tegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan, silakan, asalkan tidak terkait dengan agama, ya, tidak saling mendoakan keselamatan. Ini makanya selamat hari Natal katakan. Nah, sekarang pengertian Natal itu, nah, ini kalau versinya Prof. Quraisyah, ini nggak apa-apa, karena Natal itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Sehingga ketika kita mengucapkan selamat Natal itu seolah-olah, ya, keselamatan atas lahirnya Nabi Isa. Ini ulama yang memperbolehkan. Nek sing dokter buat tenang sal. Kenapa? Karena menurut mereka, ya, Nabi Isa ini kan dituhankan, ya, atau minimal dijadikan anaknya Tuhan. Nanti larinya ke sana. Ya, walhasil menyikapi ini, ya, kalau para pejabat, ya, mengucapkan selamat Natal itu sebagian para ulama mengatakan boleh dia mengucapkan seperti itu karena jabatannya, ya, di dalam rangka supaya tidak terjadi gesekan-gesekan antara
panjenengan. Nah ini nek menurut ulama niku sing hati-hati niku. Ketika dia mengucapkan selamat Idul Fitri ya mau nah, jadi masalah, tapi ya kira-kira panjenengan harus cari cara sekira tidak menyakiti ya hati mereka. Itu ya apa caranya tanpa mengucapkan selamat Natal tapi tidak menyinggung. Nah, ngomong. Nah, tapi ini lah guys, pokoknya konten perbedaan di antara kaum ini, ada perbedaan. Ada yang saklek, ada yang ambil jalan tengah. Ini panjenengan pilih sing di karena ini memang ranahnya akidah gitu loh ya, sehingga yang salah GPS akidah loh ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau kita bukan pejabat ya seperti kalau saya seperti cari yang lain. Tapi RT RW itu termasuk pejabat ya? Nah makanya RT jangan ngomong gitu. Sampai para ulama itu memperbolehkan ketika salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua. Yang penting diniati bahwa salam sejahtera itu yang memang ya, jamaahnya kan khusus untuk siapa sambut putusan ya sama nih mohon ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pertemuan Kamis depan sudah membahas tentang ya jenazah tentang jenazah. Jadi kalau ini insya Allah pun akan berdiri jenazah. Kalau puasa kemarin sudah kita kaji, jadi mungkin setelah jenazah langsung melompat pada bab haji nanti. Bab zakat dari bab haji. Ya sambut imbauan ya, mudah-mudahan barokah manfaat kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.